Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulian Fajar Ardianto dengan NIM 131409. Dalam video ini saya akan membahas tentang dokumen pengujian perangkat lunak dalam mata kuliah testing dan audit perangkat lunak. Saya menggunakan sistem informasi atau aplikasi KRS mahasiswa sebagai objek pengujian. Dalam dokumen ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Yang kedua adalah yang kedua adalah lingkungan pengujian perangkat lunak. Yang ketiga adalah identifikasi dan rencana pengujian. Yang keempat adalah deskripsi hasil uji. Dan yang terakhir adalah analisis hasil. Saya akan membahas dokumen ini secara singkat saja, nggak detail pada sebabnya. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah untuk membuat file dokumentasi atau catatan dari hasil pengujian aplikasi KRS mahasiswa. Jadi apa saja yang ditemukan saat pengujian, entah itu error atau catatan lain, akan dimuat dalam dokumen ini. Deskripsi umum sistem. Secara umum sistem ini mengelola data KRS mahasiswa. Mengelola yaitu artinya menginput data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data KRS. Selain data KRS juga data dosen, data mata kuliah, dan data mahasiswa. Masing-masing data dapat diekspor ke PDF dan Excel. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan bahasa lain. Perspektif umum yang diuji. Secara umum yang diuji adalah KRS mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data dosen. Kemudian arsitektur sistem, server, database dapat diakses klien melalui aplikasi KRS mahasiswa. Yang kedua adalah lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi Windows 10, SAMPP versi 3.2.1, dan perangkat keras yang digunakan adalah PC atau laptop dengan prosesor Intel Core i3 atau AMD A6. Objek yang diuji yaitu ada 4 objek. Yang pertama adalah KRS mahasiswa, data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Ada 4 objek dan masing-masing objek memiliki 4 kasus, yaitu input, view, edit, delete. Jadi ada 16 kasus yang akan diuji dalam dokumen ini. Pelaku pengujian adalah saya sendiri. Bab ketiga, identifikasi dan rencana pengujian. Ini adalah tabel rencana kasus yang akan diuji. Ada 4 kasus, yaitu data KRS, data dosen, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Masing-masing objek memiliki 4 kasus, input, view, edit, delete. Dan teknik yang digunakan adalah teknik black box. Data KRS, kasusnya input data KRS, hasil yang diharapkan adalah dapat menambah data. View data KRS, hasil yang diharapkan adalah dapat melihat data. Jadi data KRS yang diharapkan dapat mengubah data, dan KRS yang diharapkan adalah dapat menghapus data. Dalam masing-masing objek kasusnya sama. Bab keempat adalah deskripsi hasil uji. Deskripsi hasil uji ini adalah breakdown dari bab 3 tadi. Kalau bab 3 ini masih rencana, sedangkan bab 4 ini adalah hasil dari pengujian. Yang pertama adalah input KRS. Jadi setelah memilih menu KRS, maka akan muncul form, memasukkan NIM, kemudian masukkan data yang ini, dan data yang diharapkan adalah data database, dan kesimpulannya oke.
Untuk view KRS, data yang diberikan adalah name, kemudian klik enter, maka datanya tadi dapat dimunculkan kembali. Untuk edit KRS adalah dengan memasukkan name, kemudian memilih mata kuliah nama, dan kita klik cari. Setelah muncul, kita hapus, lalu kita cari mata kuliah yang baru, lalu kita klik save. Sedikit membingungkan karena kita memasukkan name, kemudian mata kuliah nama, kita klik cari dan hapus, kemudian kita memasukkan name lagi, kita memasukkan mata kuliah lagi, lalu kita klik save. Dan jika kita akan menghapus, jika kita akan mengedit 4 mata kuliah, maka itu akan memakan waktu yang lama. Kalau kita satu saja mungkin tidak akan pengaruh. Kalau kita akan mengubah data tersebut sebanyak 4 misalnya, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama, karena kita harus mencari mata kuliahnya satu persatu. Diharapkan dapat dipermudah dalam pengeditan data KRS. Data KRS juga sama, kita harus mencari satu-satu. Jika kita ingin menghapus 4 mata kuliah, misalnya 4 mata kuliah, jadi kita harus memasukkan name, mencari mata kuliah yang utama, kemudian hapus, name lagi, mata kuliah kedua, hapus. Tidak bisa sekali mencari kemudian dihapus. Semoga dapat disederhanakan. Untuk input data dosen, tidak ada catatan khusus, semua berhasil. Dapat direkod ke database, view data dosen dengan memasukkan ID kemudian enter. Data tersebut dapat ditampilkan. Untuk edit data juga berhasil, namun tombol edit sebaiknya diganti dengan update karena menurut saya akan lebih mudah memahami dengan tombol update. Delete data, kita harus mencari dulu datanya dengan ID kemudian enter. Setelah muncul data tulisannya baru kita klik hapus. Data mahasiswa, data yang diberikan adalah seperti ini. Data yang diharapkan adalah semua data yang diinputkan dapat terdapat dan hasilnya adalah oke. View data mahasiswa, ya ini catatannya, data yang dimasukkan dapat dimasukkan kembali kecuali foto profil. Tapi jika foto profil tersebut diperbarui, itu tidak dapat dimasukkan. Maksudnya seperti ini. Jika kita memasukkan data baru dengan name baru, kemudian kita simpan, kemudian kita panggil lagi data tersebut, maka foto data tersebut dapat muncul, dapat bisa terpanggil. Tetapi kalau kita memasukkan data tersebut, misalnya ini saya name 13/09, kita panggil, kita masukkan data, terus kita klik, kita cari data tersebut, maka fotonya akan muncul. Tapi kalau kita mengubah data tersebut, misalnya data 13/14/09, kita cari data tersebut, kemudian kita ubah, misalnya alamatnya kita ubah, kemudian kita save, kita panggil ini, maka fotonya tidak akan terpanggil. Nah, errornya masih ditemukan, tapi secara data dapat diinput. Edit data, alamat yang lama ini saya coba dengan alamat yang baru. Catatannya tombol edit diganti tombol update. Delete data, dengan datanya kesimpulannya oke. Untuk data mata kuliah, data yang diberikan ini, dan oke. Untuk kuliah ini semua dapat berjalan lancar.
view, kita tinggal mengetikkan ID-nya, kemudian klik enter, dan kesannya oke. Untuk edit juga enggak masalah, hanya tempat editnya juga kita edit, judulnya juga enggak masalah. Dengan ID ini diklik enter, data dapat muncul. Dan yang terakhir adalah analisis hasil. Dari hasil pengujian keseluruhan objek, keseluruhan kasus, ada beberapa catatan. Yang pertama adalah untuk data KRS, untuk edit dan delete data KRS sedikit membingungkan, karena kita harus mencari mata kuliah satu persatu. Jika data yang diberikan 4, jika data yang diedit 4 atau 5, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk data desain tidak ada catatan. Untuk data mahasiswa masih error dalam view data mata kuliah. Dalam data mata kuliah ya, tidak ada kendala dalam input atau view edit dan delete. Sekian video saya membahas tentang dokumen pengujian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.